Oke, baik. Nah, buat teman-teman ini yang mungkin sering ngalamin iklannya udah approve, tapi pas dijalanin tiba-tiba di tengah jalan karena reject, seperti yang Mas Seto bilang, ini bisa di-upload dulu aja ya, gitu. Atau diedit, gitu. Nah, mungkin dari jawaban-jawaban Mas Seto ini semoga bisa menjawab keresahan teman-teman yang sudah bertanya. Dan untuk Mas Seto, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga untuk insight-insightnya yang sudah sangat bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Oke, kita Thank masuk ke sesi you. selanjutnya ya. Ya, sama-sama. Thank Kita you, Mas masuk sesi Seto. selanjutnya. Kalau barusan kita belajar soal meta policy update, sekarang kita bakal coba nih pelajarin dari POV pelaku usaha. Jadi malam ini kita sudah menyiapkan narasumber spesial yang akan sharing soal perjalanan bisnisnya dan juga tips sukses dalam beriklan di Meta. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan untuk tamu spesial kita, boleh ya klik aja di link yang akan kita sampaikan di chat room. Nah, nanti bisa di-share tuh pertanyaan di situ. Nanti seperti sesi sebelumnya, kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Oke, gitu. Tanpa berlama-lama, langsung aja ya. Kita sapa bareng-bareng nih. Ada Kak Kavin di sini. Halo, selamat malam Kak Kavin. Apa Yes, kabarnya? halo, halo semua. Makasih. Halo. Baik, Kak. Tuh, Makasih iya. banyak, eh, Mas Seto, Mas Putra. Kalau ngomongannya Mas Seto ini dibilang tadi pas dropship, waduh, ketembak-ketembak ini. Jadi flashback dulu pengalaman dropship. Jadi, wah, dulu memang ini saya semua ini yang di slide ini yang tadi 50%, yang dari pitch-nya nggak ada. Nah, tapi nanti kita bahas lebih jauh. Ya, Oke, baik. Jadi teman-teman, Kak Kavin ini adalah seorang internet marketer yang mana juga pelaku usaha yang jam terbangnya bisa dibilang udah nggak main-main ya, gitu. Dan spoiler alert, Kak Kavin ini betul ya berjualan produk yang kategorinya bermacam-macam atau bisa dibilang palu gada. iya, benar, benar, Oh, benar. oke, ya. Oke. Menarik banget nih. Jadi makin yakin pasti Kak Kavin punya banyak insight yang akan bermanfaat buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Nah, lanjut ya untuk Kak Kavin, ini aku yakin pasti teman-teman di sini udah pada penasaran banget dan pengen kenal lebih dalam soal Kak Kavin. Boleh dong dari Kak Kavin diceritain tentang perjalanan Kakak dalam membangun bisnis dengan konsep produk Palu Gada. Oke, ya kenalin ya, saya Kavin. Saya tinggal di Medan, ya. Pastinya saya asli Medan, Sumatera Utara nih. Ya, eh, kalau ada teman-teman yang dari Medan boleh nih tulis di komen nih biar tahu kan, biar nanti boleh nih ngopi-ngopi nih kalau di Medan. Oke, saya juga sering bolak-balik nih Jakarta. Jadi karena usahanya itu kita palu gada, gudang itu di Jakarta. Jadi karena gudang di Jakarta sering bolak-balik Jakarta, boleh juga nih nanti ngopi-ngopi sama teman-teman yang ada di Jakarta. Ya, oke, next slide mungkin boleh. Nah, oke, next slide. Yes. Untuk pengalaman saya itu dulunya awalnya mulai dari tahun 2002 itu saya sebagai marketplace seller. Dulu saya itu menjual produk madu hutan dan obat-obat herbal itu kayak gurah kayak gitu itu di Shopee dan di Tokopedia berjalan selama setahun itu kita lagi animo-animonya itu berjualan di marketplace. Jadi dulu model taruh aja, taruh di marketplace itu tiba-tiba bisa laku aja kalau kita kasih harga yang lumayan bersaing. Nah, makin lama 1 tahun kemudian, wah kok persaingan mulai ketat, terus juga ada kendala di bagian supplier. Nah, karena supplier itu langsung pemanjat. Pemanjatnya ini kurang kurang kompeten sebagai supplier. Jadi ada satu dua masalah lah yang membuat wah kayaknya kalau mau kita scale bisnisnya agak susah nih, kurang scalable nih. Karena suppliernya kurang bagus. Nah, di tahun 2023 itu kemudian saya pelan-pelan pivot untuk berjualan melalui platform Facebook dan Instagram. Jadi saya pelan-pelan belajar tuh gimana caranya ngedropshipping seperti yang tadi sudah dijelasin. Jadi buat yang masih baru juga, nah dropship itu seperti apa? Jadi Palu Gada itu seperti apa? Itu
seperti kita itu menjualan segala produk, tapi segala produknya ini yang kita riset pribadi dan kita cari yang produk yang tren dan tingkat demand-nya tinggi, lagi sedang naik-naiknya gitu. Jadi sering juga diindikasikan sebagai pemain hit and run gitu. Ketika produk itu lagi tren, kita pasari secepat mungkin. Ketika produk itu sudah mulai turun trennya, kita itu sudah mulai pivot mencari produk yang lain lagi gitu. Nah, di saat 2023 itu saya menjual produk palu gada di salah satu platform yang mempertemukan dropship dengan supplier karena waktu itu modal juga belum besar ya. Di saat itu ada platformnya, ada yang mempertemukan dropshipper dan supplier, jadi kita bisa ngutangin gitu secara secara modal produk kita nggak harus keluar sebesar itu. Cuman kondisinya yang waktu itu yang membuat jadi nggak bisa bertahan terlalu lama karena kita udah payah-payah risetin nih kayak seperti yang tadi bilang kita ketemuin winning content, kita cari winning angle-nya. Nah, setelah dapet produknya habis, produknya ternyata dimainin supplier sendiri, produknya ternyata di eh, diborong pemain yang lain gitu karena stoknya nggak cukup terus gitu. Nah, itu yang buat waduh sayang banget nih kita udah habis budget marketing banyak. Oh, ternyata ketika mau di scaling, ketika mau masuk ke fase selanjutnya setelah fase testing, produknya stoknya habis gitu. Nah, kemudian di tahun 2024 sampai dengan sekarang ya 2023 pertengahan sih itu sampai dengan 2024 ini udah mau akhir, itu sebagai reseller sebenarnya perbedaan hampir sama dengan dropshipper ya. Jadi kita itu udah mulai ngestok sendiri yang awalnya tadi bekerja sama dengan supplier, hari ini kita langsung beli dari supplier-suppliernya langsung kita stok sendiri gitu, mencegah yang tadi terjadi ketika sudah winning tiba-tiba stoknya habis gitu ya. um, Kurang lebih sih seperti itu ya, Karisma. Oke, jadi kalau yang bisa aku tangkap nih, kayaknya emang konsep produk Palu Gada ini sebetulnya menjanjikan ya, Kak. Cuman memang kayaknya perubahan produknya atau bisa dibilang pace-nya tuh cukup cepat ya. Jadi banyak Yes, tantangan. Oh, oke, ya oke. salah satunya itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih kan berjualan produk dan mengelola iklan untuk banyak kategori produk atau yang bisa kita bilang kalau gada ini pasti banyak tantangannya dari segi pengelolaan produknya kan. Nah, kalau misalkan dari segi relevansi ke audiens nih, gimana sih kalau dari Kak Kavin sendiri kira-kira tantangannya supaya bisa tetap menarik dan juga relevan buat audiens gitu. Apa nih strateginya? Nah, strateginya yang membuat menarik dan membuat relevan dengan audiens adalah konten. Nah, boleh kita next slide. Nah, jadi konten itu adalah raja, konten is king gitu, yang Oke, selalu kita ya. eh, harus diulang-ulang juga sih, biar ingat terus ya. Salah satu yang ngedrive sales itu bukan iklan, karena iklan hanya em, mendistribusikan konten kita ke audiens yang kita mau sasarin. Nah, itu dulu karena di banyak teman-teman Palu Gada ini terlalu fokus ngulikin iklan, ini harus formasi 113, 121, 1112. Nah, itu yang kadang terlalu fokus dengan formasi seperti itu, lupa bahwa ternyata iklan itu goals-nya adalah mendistribusikan konten gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan untuk tetap relevan dan menarik adalah kita memperbarui konten kita. Nah, gimana sih? Mungkin boleh juga ya sambilan teman-teman di sini komen ya. Jadi saya kurang lebih mengerti nih, teman-teman di sini banyak yang Palu Gada kah? Banyak yang brand kah? Nah, jadi biar setidaknya bisa mengarah ke situ nih jawaban-jawabannya. Nah, itu saya lanjut ya. Jadi untuk soal konten ini tipsnya adalah salah satunya kita harus tahu nih keinginan market itu apa gitu. Nah, ada satu apa ya?
istilahnya ini web mungkin ya yang biasa sering saya pakai, sering saya gunakan untuk mencari konten-konten apa sih sebenarnya yang uh, audiens sukai, konten-konten seperti apa sih yang audiens ini tertarik untuk lihat, untuk beli, yang pada akhirnya untuk beli juga ya. Kita kan pastinya sebagai business owner pengennya yang customer nggak hanya lihat ya, beli juga ya. Nah, salah satunya adalah Meta Ads Library ini. Nah, jadi bisa langsung ketik tuh nanti di Google Meta Ads Library, langsung keluar ini nanti. Diklik aja langsung keluar Meta Ads Library. Nah, Meta Ads Library ini apa? Pusat perpustakaannya iklan ya, kalau di bahasa Indonesia ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat nih dari segi misalnya ada teman-teman yang hmm, apa ya ini ya, ngejualin, coba saya lihat komen sebentar. Palu Gada ya. Ada yang Palu Gada juga ya. Kalau Palu Gada itu saya banyak banyak kata-kata yang tulis di sini. Misalnya saya bocorin juga ya ini ya. Wah, Tulis menarik ya. nih. Waduh. Kalau di misalnya ini klik Indonesia kan, terus add kategorinya pasti semua iklan kan. Terus nanti biasa saya ketiknya di choose add ini misalnya COD. Nanti keluar itu iklan-iklan yang kurang lebih miripnya konsep seperti Palu Gada. Jadi ada landing page, satu landing page, keluarlah dia dia ada formnya, ada checkout formnya ya, yang dimana pada akhirnya arahnya ke WhatsApp. Ada yang short form, ada yang langsung CTWA. CTWA itu dari iklan langsung ke WhatsApp, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dicari, nanti ini juga berlaku ya, bukan untuk Palu Gada aja. Jadi semua brand juga berlaku nih. Kalau ada teman-teman yang kategorinya misalnya baby, boleh di benchmarking kompetitornya, dilihat kompetitornya siapa, diketikin di sini, misalnya nama-nama brand ya, kurang tahu ya. Nanti diketik aja, dicari itu, dicari, nanti um, ketemu iklannya. Mungkin boleh next slide nih. Sebentar, ketika dicari, nah ketemu iklannya. Yang membuat relevan itu adalah ketika kita tahu sebenarnya contoh ini ya butik yang saya ambil nih. Jadi kalau nampak butik kan, oh ini kan ada yang saya lingkari-lingkari hitam ya. Lingkari-lingkari hitam, lingkari merah. Nah, itu maksudnya apa? Nah, untuk mencari yang relevan dan menarik, kita harus tahu sebenarnya kayak tadi benchmarking kompetitor itu kita lihat kompetitor ini sebenarnya ngiklan apa sih? Ngiklan um, apa ya, panelingnya kayak mana sih, apakah CTWA, apakah full form ya. Kalau kita lihat di bawah itu kan ada yang saya lingkari WhatsApp ya. Nah, misalnya WhatsApp itu kan berarti dia langsung ya dari iklan langsung ke WhatsApp. Nah, ini boleh nih diikuti salah satunya. Oh, berarti di pikiran kita kalau customernya ngiklan segini banyak pakai WhatsApp semua, nggak mungkin dong kita eh, nggak mungkin dong sorry, brandnya ini yang Imani Butik ini ngiklanin tapi nggak profit gitu loh. Oh, berarti ketika diiklanin seperti ini profit nih. Nah, profit, oh berarti iklan CTWA bisa dijalankan untuk butik. Itu satu satu kesimpulan. Tapi jangan ambil satu aja ya. Kalau bisa teman-teman cari beberapa. Cari beberapa. Nah, yang lingkar merah sebelah kiri yang harus dilihat adalah em, konsepnya. Konsepnya. Jadi teman-teman ini harus lihat kalau misalnya di sebelah kanan itu fotonya satu foto doang, yang dimana itu review, apa ya namanya bilangnya ya ini ya. Foto aja ya, foto display mungkin ya. Display apa ini namanya ya? Dress ya, foto dressnya atau roknya ini. Oh, ternyata kayak gitu bisa. Nah, kalau misal nanti banyak banyak yang satu foto, berarti image ini single image seperti ini bisa nih kita pakai untuk beriklan butik. Nah, pastikan tinggal di breakdown lagi. Itu udah dari formatnya sudah bagus nih. Berarti single image untuk butik bisa. Nah, kalau yang di lingkar merah ini apa? Carousel. Yang carousel seperti yang geser-geser. Oh, ternyata customer perlu nih kayaknya. Nih, perlu tahu dressnya dari berbagai angle. Nah, boleh nih dipakai berarti yang carousel. Nah, jadi untuk mengetahui kurang lebih relevan itu kurang lebih seperti itu. Oh, sama satu lagi yang di atas ini ada yang saya lingkari ya, cuman belum saya ketemu.
Maksudnya yang saya lingkari yang di atas itu adalah biasa di bagian itu ada jumlahnya gitu loh teman-teman. Dilihat jumlah iklannya di situ. Kalau misalnya jumlah iklannya 2, 3, 5, 10, 15, bahkan kadang-kadang ada yang sampai 30, 50. Saya pernah lihat juga ada yang 100 iklan. Nah, itu berarti brandnya atau bisnisnya sedang nge-scaling produk itu gitu, nge-scale out. Nah, yang nggak bisa saya lupa pula taruh di bagian PPT ya, tapi kurang lebih nge-scale out itu berarti kita fase scaling juga, fase menaikkan budget anggaran juga sebenarnya, tapi dengan duplikasi kampanye yang dimana itu bakal sebenarnya makin sama aja, makin tersebar luas juga sebenarnya kontennya. Nah, kalau itu yang tinggi, oh berarti ini iklan harusnya profitable dan demand-nya lagi ada, marketnya lagi ada, gitu. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu nih, Kak Risma, untuk mencari yang menarik dan relevan ini. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ini sih aku yakin sangat menjawab dan daging banget ya yang diomongin sama Kak Kavin. Dan balik lagi soal content is king, aku setuju banget sama Kak Kavin karena kadang-kadang orang tuh kalau misalkan berjualan produk, kadang terlalu fokus sama teknisnya, terlalu fokus sama produknya. Padahal kan kalau misalkan produk kita nih, kalau kita yakin produk kita bagus, segimanapun kita yakin produk kita bagus, kalau misalkan kita nggak tahu gimana cara ngonteninnya, mungkin akan hasilnya juga jadi kurang maksimal kan ya. Dan aku setuju juga nih kalau misalkan mengenai konten, kita juga harus tahu soal keinginan market tuh kayak gimana gitu. Yang lagi tren itu apa. Dan balik lagi teman-teman, tips ini kalau kata Kak Kavin, gak hanya berlaku untuk Palu Gada ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berjualan produk dengan niche lain selain Palu Gada, ini bisa banget diaplikasikan. Tuh. Nah, lalu gimana nih Kak dengan tantangannya pada saat beriklan di Meta dengan kategori produk seperti itu? Mungkin boleh dong di-share apa aja nih tantangannya yang selama ini dihadapin dan gimana sih cara Kak Calvin mengatasi hal-hal tersebut? Oh, sekalian bagaimana menghadapinya. Kurang lebih Boleh gini, dong kalau yang di-share. paling sering, oke oke oke, siap siap, Kak Risma. Kalau tantangannya yang salah satu yang paling besar juga adalah menemukan produk winning nih. Teman-teman ini di sini kesusahan nggak nih yang menemukan produk winning, menemukan produk yang berpotensi? Boleh boleh klik saya itu kalau misalnya memang Kayaknya berpotensi atau banyak Kak, soalnya ya. di link yang buat pertanyaan itu ini lumayan banyak yang Oh, nanya soal hal tersebut Kak Calvin. oh, oke oke. Nah, oke, kita mudah-mudahan oke, Oh, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi ini salah satunya ya. iya. Menemukan produk ini ya kan. Terus juga kalau kategori yang banyak itu seringnya kita gini, karena tadi fast pace ya bisnis kita ya. Em, Dapat tren, jualin, terus udah trennya menurun, kita lepas. Nah, kadang-kadang karena bisnis prosesnya yang cepat, pengiriman kan kadang nggak secepat itu Mhm. ya. Mungkin ada beberapa teman yang relate ya. Jadi karena pengiriman nggak secepat itu, kan pasti ada yang return dong, karena ada metode pembayaran yang biasa paling favorit dipakai kan itu transfer dan COD. Nah, transfer kan uangnya di depan, Iya. nggak terlalu masalah tuh sebenarnya. Tapi kalau COD, terus tiba-tiba yang pesen itu orangnya jauh, misalnya Kalimantan, terus Sulawesi, seperti seperti itu ya, kurang lebih 7 sampai 10 hari ya. Bahkan kadang-kadang lebih ya. Produk kadang sudah turun, returan baru sampai. Nah, yaitu yang kadang menyebabkan secara secara laporan keuangan kadang untung nih kita, tapi secara neraca stoknya bertambah, stok mati bertambah. Nah, itu yang jadi challenge kita nih sih sampai dengan sekarang. Nah, kalau solusinya ya yang sedang kita jalanin itu cukup challenging sih sebenarnya karena em, profit sih profit, tapi kadang stok mati ini kan sebenarnya kadang kalau raba rubinya sekian, kan untungnya jadi jadinya nggak sebanyak itu tuh benar ya kan. Nah, Iya. biasa solusi dari kita barangnya itu kita pasarkan kembali dengan harga yang ya yang penting
keluar aja deh gitu. Kita pasarkan Jadi dead kembali stock dengan jadi concern ya, Mas Kevin ya. ya betul. Salah satunya dead stocknya jadi concern tuh. Karena biaya iklan itu kan kadang nggak bisa kita tekan ya. Mungkin kita bisa efisien secara uh, fee atau misalnya secara operasional ya. Tapi kalau secara budget iklan sebenarnya kalau di lapangannya sulit banget kita turunin gitu. Apalagi kalau secara tren itu menurun gitu. Kita kan menunggangi tren gitu ya sebenarnya. Nah, itu solusinya Ya, betul. itu atau bundling, Hmm. dibundling gitu. Dibundling, dibuat BAM gitu. Yang penting wes keluar aja tapi jangan lupa untuk perhatikan beratnya karena udah bundling kan terus rupanya Beratnya produknya nambah dari 1 kilo 2 kilo gitu. Iya, nah, kena 2 kilo, aduh udah benar. maunya modalnya apa modal produk bundlingnya eh, sama gitu ya, maksudnya pas-pas modal gitu nggak ambil keuntungan, kena 2 kilo pula. Nah karena itu pernah pengalaman juga kita, oh ternyata langsung dicas sama ekspedisi gitu kurang lebih. Mudah-mudahan membantu. Tapi Mas Oke. Kevin kalau boleh nanya, kalau misalnya untuk bundling, apakah produknya itu harus produk bundlingnya itu apakah harus relate gitu? Misalnya kalau untuk teh diet itu ada apa? Biasanya tuh meteran untuk ngukur lingkar pinggul gitu ya. Nah, apakah harus relate gitu? Apakah beda jenis gitu, tapi nggak ada hubungannya dengan produk utama gitu? Itu Yes. masih bisa untuk bundling nggak biasanya di Mas Kevin? Kita pernah coba, kita pernah coba, mantap kali ini Mas Putra nih, pengalaman pengalaman nih Mas Putra nih. Thank you Mas. Um, kita pernah coba, kita cobain semua tuh kan. Sebenarnya kalau mau goalnya kejual, bisa kejual. Karena kan um, apa ya, estimasi pikiran saya itu sebenarnya karena pixelnya Facebook itu mencari customer itu yang biasa value buy-nya sekian. Jadi dia udah terbiasa nih, customer-customernya value buy-nya tinggi nih. Nah, jadi ketika kita kasih harga modal, wih, mah murah banget ini. Butuh nggak butuh, yang Hmm. penting kita kemas penawaran kita, customer-nya bisa beli. Tapi kalau mau lebih kencang, sebenarnya benar dibanding, tapi lebih satu kategori, satu niche gitu. Dan perhatikan beratnya lagi ya, volumenya juga. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, kebayang. Sip. Hmm. Oke, baik. Ini daging banget ya yang diobrolin sama Kak Kavin. Buat teman-teman yang hadir malam ini, mending siapin pulpen atau pensilnya, dicatat aja omongannya Kak Kavin gitu ya. Nah, masih ngobrol-ngobrol soal tantangan nih. Kak Kavin sebagai pelaku usaha dan juga internet marketer, pasti ikut merasakan ya kalau Meta mungkin ada ini jadi agak lebih sensitif gitu karena ada update soal kebijakan yang mana mungkin dirasa semakin ketat gitu. Dan kebijakannya sendiri adalah kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Seto itu tentang unacceptable business practice, dan kalau dari Kak Kavin sendiri apakah sudah familiar dengan kebijakan ini? Um, ini oke sih, familiar sih. Cuman makin dirimainkan lagi soalnya yang paling kita alamin ya, yang paling kita sering alamin dan ternyata langsung kita alamin adalah yang bagian V rating nih, Mas Seto. V rating karena dulu sempat Ya, kayaknya bisa tuh. Tiba-tiba kan, tiba-tiba mungkin karena Meta memperbaiki kebijakannya, dikoreksi nih kalau salah ya. Terakhir-terakhir udah mulai sulit nih yang V rating gitu. Tak pikir kan um, ya rating di pikiran saya itu kalau bintang 5/5, oh ternyata tadi digambar 4,7/5 kan nggak sempurna juga sebenarnya ya. Tapi itu pun ternyata fake rating gitu di pikiran saya. Oh ternyata waktu itu ada konsultasi juga dengan tim dari Melangkah ya. Syukurnya juga dibantu ya. Enaknya pakai whitelist ya. Ada yang bantu, ada yang bisa bantu review nih. Jadinya, oh ternyata di bagian ini nih eh V ratingnya maksudnya. Oh kita langsung ubah sedikit banyak ubah. Awalnya kan nggak terima juga ya. Kenapa ini ya? Kenapa ini? Karena dulu bisa ya. Nah ini karena dibantu nih. Oh ternyata makin lama makin mengerti sih. Kenapa Meta juga sedikit banyak memperbarui
di bagian fake rating, kayak fake testimoni, dan overclaim. Jadi udah lumayan ngerti lah, oh ternyata yang awalnya nggak ngerti terakhir, oh ternyata Meta itu jagain ekosistem pembelian gitu. Jangan sampai yang overclaim atau misalnya yang 4,7 dikirain bagus kan, tapi ternyata kadang-kadang kan karena kita dropship reseller, videonya itu bagus banget gitu. Kalau yang paling sedih itu sebenarnya kalau cerita-cerita pengalaman kan, ada yang nggak tahu ya teman-teman pernah kena nggak ya, senter senter iklan yang videonya dia hidup si senter satu hutan satu dunia itu terang gitu loh. Nah tiba-tiba ya itu kan sebenarnya nggak membahayain ya, cuman karena over promise gitu, datang dia di hutan gitu ya, udah gelap-gelap mungkin ya, dihidupin senternya terus cuman cuman satu lurus kayak gitu yang hidup. Nah dia bilang wah gawat nih, tersesat saya di hutan ini, dia bilang. Nah itu yang mungkin mau dijagain ya, bukan mungkin ya, harusnya seperti itu ya Mas Eto ya. Jadi awalnya mungkin nggak terima ya, tapi mau nggak mau sebenarnya kan Meta itu jagain ekosistem kita juga sebagai eh, apa ya, bisnis ya, bahwa ya kalau nanti Metanya pindah kita pun jadi nggak bisa ngiklan ini, Pak, Metanya pindah, customernya pindah atau mulai merasa nggak nyaman di platform Meta, ya kita juga mau iklan segede apapun, mau iklan sesusah apa, nanti bakal lebih susah lah, akan lebih mahal mungkin gitu, kurang lebih di pemahaman saya gitu Karisma. Iya benar sih, ini soal fake rating, fake review juga lumayan banyak terjadi nih di teman-teman e-commerce yang lain. Karena sebenarnya, Kak ini produknya aman kok gitu, cuman kok salah gitu. Ternyata dari fake ratingnya, ada bintang-bintang itu ternyata nggak boleh. Dan betul kata Kak Kavin, sebetulnya Meta sendiri kenapa memperketat kebijakannya ya justru karena Meta mau melindungi ekosistem dan juga Meta ini pengennya user-user yang menggunakan platform tersebut itu bisa dapat experience yang paling baik gitu dan menyenangkan gitu karena untuk menghindari adanya penipuan ataupun bohong atau apa segala macam gitu. Nah, mungkin dari Kak Kavin karena memang langsung mengalami nih ya dampak dari kebijakan baru tersebut, itu pastinya dari Kak Kavin kan pasti jadi lebih preventif dong ya, apalagi dari segi konten. Nah, boleh dong Kak di-share gitu, gimana sih caranya Kak Kalvi memastikan iklan-iklan yang dijalankan ini sudah sesuai dengan kebijakan Meta? Oke, nah em, sudah sesuai dengan kebijakan Meta ya. Jadi Iya. sebenarnya yang biasa kita lakukan itu gini, kita jarang sih sebenarnya main produk yang bertentangan langsung ya. Tapi yang paling sering itu adalah kadang-kadang kan over promise yang tadi, yang center tadi contohnya. Jadi kalau misalnya kayak obat-obatan herbal atau korset pelangsing kayak gitu, nah itu kita pernah main, tapi karena kita main produknya palu gada yang dimana fast pace ya, kita sebenarnya nggak terlalu biasa. Kalau misal produk-produk sensitif itu kita seringnya skip, tapi kalau untuk beberapa tipsnya ya, beberapa tips yang pernah dialamin untuk ngelewatinnya, mau nggak mau kita harus ngerti sedikit banyak policy policy dari Meta. Tapi teman-teman di sini jangan jangan terlalu takut gitu. Kenapa? Karena ketika pakai whitelist ya, kita itu lebih ada nyawa gitu, lebih ada nyawa untuk nyawa untuk belajar gitu. Maksudnya apa nyawa untuk belajar? Jadi ketika kita ngetesting konten pas awal-awal ya, paling awal-awal kan paling baru itu yang paling susah sebenarnya. Kenapa Mm-mm. kita buat konten ditolak kena ban langsung, agak susah karena itu akun baru kan. Nah kalau misalnya kita pakai whitelist, weh promosi lagi nih Mas Putra nih. Whitelist dari Melangkah enaknya ada nyawa, jadi kadang nggak langsung ditolak, ditolak pasti iya kan, karena di awal kan kita nggak tahu nih, ini pengalaman langsung nih, karena kadang-kadang kan jujur-jujur aja karena panjang kita pasti nggak baca, ini dijelasin dengan baik oleh Mas itu baru enak nih kita dengar, oh ternyata gini, oh ternyata gini kan. Nah jadinya pengalaman udah kena tolak dulu sekali karena kita pakai whitelist Melangkah, nah enaknya kita nggak langsung kena ban gitu ya kan. Nah karena pakai whitelist biasa cara-caranya itu adalah kalau misalnya ketemu yang kontennya langsung melanggar ya, ketika ditolak
kita langsung review tuh kenapa ditolaknya. Kenapa ditolaknya, terus ya kita seringnya kalau misal memang sudah fix melanggar, kita nggak terlalu ulik lagi gitu. Yang kita lakukan adalah ubah angle-nya atau kita tweak angle-nya gitu. Jadi ya misalnya harusnya melangsingkan sampai gimana kali gitu ya. Biasa kan ada ya orang-orang Cina itu langsung pakai korset sep sep atau legging sep sep langsung kurus dia. Nah itu Iya lucu bener sih gitu. Nah, terus jadinya korsetnya dibuat jadi storytelling gitu, seperti yang Mas Putra tadi ada di PPT juga. Nah, itu yang sering kita pakai atau banyak udah sekarang pakai konten yang UGC, jadi user generated content kurang lebih. User generated content itu lebih trust. UGC itu apa sih? Biar untuk teman-teman ngerti juga ya. UGC itu konten yang di peman saya aja ya, langsung konten yang langsung dibuat oleh pemakai gitu. Itu lebih trust daripada brand itu sendiri yang buat. Ya kalau brand itu sendiri yang buat kan, oh udah tahu nih, ini pasti ngiklan ini. Tapi Iya kalau ya misalnya benar, setuju. ada UGC-nya itu langsung orang, langsung misalnya si pemakai, audiens yang kita sasar, bahkan sebenarnya UGC-nya itu langsung persona buyer-nya, wah itu trust banget pasti orang-orang. Jadi kayak honest review gitu ya Mas ya. Ya, ya, yes, Mas. Betul, nah, Kadang kurang kalau lebih. terlalu proper orang-orang tuh eh, logiknya tuh kayak mikir ah ini dibayar nih kayak gitu. Nah, iya, iya, apalagi udah artis kan tiba-tiba udah kenal dari dulu, tiba-tiba dia promosi nih teh pelangsing gitu. Padahal dari dulu memang udah langsing. Ini udah ketahuan sebenarnya, tapi untuk kan ada fase bisnis yang lain yang mungkin tetap harus endorse sih, memang harus KOL tetap harus, tapi em, tujuannya mungkin ya, karena kan ada yang expect, wah harus ketika saya bayar ini udah harus konversi nih, harus harus jualan langsung ini. Nah, padahal kan berbeda, nggak? Tergantung tujuannya masing-masing. Jadi overall sih kita tweak kontennya, pelajari berdasarkan ya itu lagi balik-balik tadi ke yang PPT ini ad library kan. Jadi nanti teman-teman makin sering lihat ad library, makin sering lihat kategori sejenis sesuai dengan penjualan teman-teman, teman-teman makin ngerti oh yang bisa diterima masyarakat dan konten yang bisa di scaling itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Kak Risma. Oke, baik. Nah, ini em, kalau tadi kan sudah berbicara soal tentang kebijakan Meta ya, bagaimana Kak Kavin ini beriklan supaya tetap sesuai dengan kebijakan Meta dan jadi aman, dan juga kalau misalkan iklannya aman kan jadi lebih long last ya iklannya. Dan mungkin aku mau nambahin nih, kalau Kak Kavin tadi udah sempat mention katanya keuntungan pakai akun whitelist. Nah, aku juga mau nambahin karena Kak Kavin udah pakai akun whitelist, jadi kalau misalkan iklannya ditolak ataupun ada isu, kan bisa langsung konsultasi ya Kak ya, bisa dibantu kan ya kita. Yes. Betul gitu. Oke, bener. Nih, bener-bener menarik nih gitu. Jangan lupa dicatat ya teman-teman supaya bisa diaplikasikan untuk beriklan di Meta ke depannya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke Kak Kavin. Nah, kalau menurut Kak Kavin sendiri, kira-kira yang menjadi kunci sukses atau key point dalam menjalankan iklan untuk kategori produk palu gada sehingga bisa menghasilkan performa terbaik, ini kira-kira apa sih Kak? Oke, kunci suksesnya ya. Oke, Iya, mari kita mulai. Ke next slide berarti boleh. Sebentar. boleh. Kunci suksesnya, oh mungkin boleh ke sini dulu. Jadi sebelum daripada kita beriklan, sebenarnya kalau di bisnis Palu Gada, salah satu yang menunjang sales kita adalah bagaimana kita menemukan produk yang bagus, produk yang good rating lah ya, kita bilang ya, bisa diterima masyarakat dengan baik. Nah, salah satunya seperti apa? Nah, ini kasih tahu satu tips nih untuk mencari produk winning ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jadi ini dari Instagram nih saya cariknya ya. Ya, saya cariknya yang biasa saya lihat itu adalah biasa ini kenapa Inggris kayak saya pakai hashtag sebenarnya, pakai hashtag dropship tuh. Makanya keluar itu
produk-produk dropship dari luar negeri kan, makanya bahasa Inggris ini. Kebetulan contohnya seperti ini. Tapi teman-teman nggak harus dari luar juga, bisa dari Indonesia juga ya, dari tempat kita juga. Kalau ketemu iklan yang rasa bagus, coba kalian teman-teman like ya, teman-teman like, nanti bakal ketika berinteraksi dengan konten itu bakal keluar tuh. Jadi Instagram merekomendasikan konten-konten yang sering kalian engage ke kalian. Nah, kurang lebih seperti ini ketemunya nanti. Kalau udah ketemu seperti ini video sebenarnya ya. Cuma saya screenshot. Nah, teman-teman boleh lihat ke bagian like, komen, sama share-nya gitu. Nah, di sini saya breakdown udah. Yang pertama adalah pastikan audiensnya engage, yang dimana komennya itu pasti banyak gitu. Banyak ya berapa tergantung. Kadang-kadang belum tentu harus banyak. Tapi kalau di contoh ini kita ambil yang banyak dulu yang pertama ya. Jadi pastikan komennya banyak. Oke. Yang kedua, good and fresh rating. Maksudnya apa? Itu ada teman yang bilang tuh, yang Cheng Ye ya, looks good. Dia bilang, oh bagus nih, nice, very nice, wow. I need this. Mereka berarti ini marketnya ada untuk produk-produk seperti ini. Oke. Yang kedua ada fresh. Fresh maksudnya apa? Ini saya belum lingkarin sih. Oh, ada saya lingkarin tuh ya ternyata ya. 16 minggu ya. Sebenarnya kelamaan, tapi teman-teman harus cari yang lebih time sensitif. Jadi lebih dekat gitu. Mungkin 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu. Nah, itu mungkin boleh teman-teman cek gitu ya. Terus itu di bawah juga itu ada waktunya ya. Itu dari 2021, kebetulan belum dapat nih contohnya. Cuman kurang lebih hampir seperti itu. Jadi teman-teman tinggal temukan aja. Oh, ternyata dia 37.712 tayangan. Lumayan kan? Banyak. Nah, berarti di push ini. Kalau di push kan, di push sosial media berarti kan, di push Meta berarti ya secara nggak langsung kontennya menarik berarti. Gitu. Tinggal kita perbaharui, kita lihat konsepnya apa, konsep videonya apa, apakah review, apakah apa ya, biasa-biasa ya, testimoni, yang zero to hero, apakah konsepnya banyak sih sebenarnya konsep-konsep video. Nah, teman-teman harus paham konsep-konsep video. Jadi ketika ada produknya, teman-teman udah kepikiran konsep video seperti apa yang biasanya winning dan bisa kita buat dan kita bisa testing gitu. Tetap kita harus testing, nggak bisa yang namanya ketemu winning, testing satu berhasil. Nah, itu agak susah sebenarnya. Kita harus testing dari beberapa angle sebenarnya, tapi ketika kita tahu itu akan lebih mudah ya. Yang ketiga, terus di samping itu ada ready stock real. Nah, saya tuliskan. Nah, pastikan gini, kalau di tempat-tempat yang Palu Gada seperti saya, seringnya kita udah winning, stoknya habis gitu. Stoknya 10. Nah, itu yang kayak pengalaman dropship tahun 2023 itu tuh. Udah bagus-bagus, kontennya udah winning, ya kan, udah bagus. Tapi ternyata habis stoknya. Nah, di situ yang menyebabkan kita kadang rugi iklan, salah satunya ya. Rugi iklan itu jadinya kan bisa buat bisnis goyang juga ya kalau misalnya nggak sadar ya gitu. Kadang udah bagus, CPR murah ya, cost per result murah, langsung digas-gaskan terus, di skill out kan terus, wah gawat kita ya. Oke, kita masuk ke winning strategy ya. Next slide. Oke, winning strategy ya. Nah, yang pertama itu evaluasi iklan dan produk. Oke, jadi teman-teman nggak bosan-bosan ya, saya terus ingatkan, harus paham data gitu. Teman-teman di sini harus paham data, harus sering paham angka gitu loh. Oke, di sini saya tulis tentukan batas aman CPP, di mana itu cost per purchase ya, pada setiap strategi penjualan, yang di mana teman-teman tergantung teman-teman sendiri, apakah jualannya lebih cepat di buka, apakah lebih cocok di short form, apakah di full form. Nah, teman-teman deskripsikan sendiri itu batas amannya. Apakah batas amannya di angka 20.000 untuk short form, apakah 40.000 untuk full form. Nah, itu teman-teman harus hitung-hitungan di awal. Jadi jangan jangan hanya sekedar lihat CPP murah, hanya sekedar
lihat CPR murah di dashboard udah langsung digas. Teman-teman harus lihat pengalaman teman-teman ketika berjualan sampai ke customer itu apakah untung pada akhirnya di akhir bulan. Nah, coba teman-teman review gitu. Jangan hanya berdasarkan CPR murah digas, ya. Kemudian dievaluasi berkala sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pastikan mengiklankan produk bagus tadi. Produk bagusnya ya kurang lebih ya kalau pengalaman kita ratingnya di 4,7 ke atas. Oke, teman-teman ya. Yang kedua, pastikan relevan konten tadi yang risetnya dari S Library, kemudian amati tiru modifikasi gitu. Karena ya kalau pengalaman kita meniru ini, yang ditiru ini kurang lebih ya pengalaman kalau mau meniru modifikasi itu konsepnya kita buat jadi lebih baik gitu. Perhatikan konsep videonya, apakah tadi testimoni, unboxing, ya kan. Atau masih banyak lagi sih sebenarnya, tutorial ya kan, video storytelling, ulasan produk, kolaborasi, edukasi, inspirasi, komedi punya, tips and trick dan sebagainya. Itu tergantung bisnis teman-teman lagi gimana. Oke. Terus yang ketiga, rencanakan budget seefisien mungkin. Nah, ini pengalaman pribadi sama teman-teman. Jadi teman-teman itu banyak yang diangkat ordernya 500, 700 ribu satu hari loh. Berarti budget iklan itu kurang lebih 30 sampai 50 juta satu hari. Dan ketika digas terus, yang terjadi apa? Ketika kita nggak paham data, ketika kita nggak merencanakan strateginya ya, mempersiapkan tim, apa juga kita ulik secara closing rate produk yang kita lihat nih produknya bagus atau enggak. Nah, alhasil di akhir bulan keluar tuh tagihan retur yang membludak, ya kan? Tagihan ekspedisi yang membludak. Nah, itu yang membuat banyak bisnis palu gada ini teman-teman banyak yang kolaps gitu salah satunya. Jadi kalau iklan itu penting, nah untuk ngatur budget secara keuangan dan laporan keuangan ini kita rencanakan dengan baik-baik itu juga penting gitu. Jadi jangan sampai kita ngiklan secara kuantiti banyak, tapi secara profit, secara cash-nya nggak ada gitu. Tergerus dengan retur. Nah itu teman-teman harus hati-hati gitu. Ya, kurang lebih seperti itu tuh winning strateginya, Kak Risma. Oke, baik. Jadi benar-benar harus terus dipantau terus ya. Ya, Oke gitu. Nah, kalau dari Kak Kavin sendiri, em, untuk memantau dan juga menganalisis performa iklan ya, khususnya untuk kategori produk yang beragam, kira-kira Kak Kavin ini menggunakan tools tertentu nggak sih, atau mungkin ada strategi khusus untuk memantau dan juga menganalisis performa iklannya? em, kita kalau misalnya strategi tools tools untuk riset ada satu sih. Tools riset satu, tapi masih lebih banyak kita langsung manual tanpa tools sebenarnya. Ya, kalau strategi khusus sebenarnya yang mempermudah winning ya. Kalau pengalaman yang barusan kita dapetin ini kalau ngiklan itu sederhana sebenarnya. Pastikan kita kan banyak pakai dashboard tuh. Nah, kita banyak pakai satu advertiser itu beberapa dashboard. Nah, satu dashboard itu satu pixel, pastikan pixelnya disesuaikan dengan niche-nya. Jadi pixelnya lebih cepat mengetahui sebenarnya audiens dari produk yang kita mau itu seperti apa. Jadi cepat learning-nya, cepat bisa tahu, cepat bisa menghasilkan gitu. Kalau strategi-strategi khusus atau tools-toolsnya nggak terlalu ada sih. Paling kontennya harus menarik, yang dimana tadi kita riset lah sesuai dengan ads library kan, seperti apa konten yang misalnya konten konten dispenser sabun seperti apa sih yang menghasilkan. Nah, ketika sudah tahu konsep yang menghasilkan, kita biasa duplikasi itu, langsung kita testing lagi. Nah, seringnya ya itu lumayan membantu sih gitu. Jadi
nambahin juga ya mungkin winning-winning strateginya ya. Jadi ketika kita bisa menemukan menduplikasi konten yang sudah winning dan kita winning juga, itu menambah umur daripada produk produk kita gitu. Sebenarnya kan hampir-hampir kayak mirip, jadinya kayak main brand gitu. Nah, kalau main brand ketika kita menemukan satu winning angle ya, winning angle yang bagus, kita gaskan itu terus, tapi kan kadang-kadang angle itu bisa mati ya. Angle itu bisa redup ya. Nah, kita harus menemukan angle-angle yang lain biar apa? Biar biar bisa naik kembali kan produk-produk itu kan. Tapi kalau misalnya produknya memang hanya zero to hero angle-nya, solusi, produk solusi, nah kita harus lihat permasalahan apa aja yang bisa dibantu sebenarnya. Jadi angle-nya yang kita mainin, tapi kan itu sebenarnya zero to hero semua kan. Nah, kita harus berhasil mempertahankan konsep secara terus-menerus. Kita terus terus duplikasi konten itu terus dengan harapan itu bisa naik karena itu, kalau misalnya produk-produk solusi ya memang solusi ya kan yang ditawarkan kan solusi sebenarnya. Nah, itu yang harus bisa dibaca, terus pastikan tim bisa menduplikasi itu. Itu kalau nggak bisa menduplikasi karena nanti pengalaman jam terbangnya sudah tinggi, teman-teman pasti sudah bisa nih terus mengulik, menemukan winning konsep teman-teman sendiri di brand teman-teman. Nah, itu juga kita nggak lagi ngarah ke sana. Jadi udah mulai pelan-pelan walaupun main produk hit and run ya, kita nggak pengen runnya nggak secepat itu juga gitu. Sambilan memang membangun aset sih. Satu sisi yang menjadi minus dari Palu Gada ini kan nggak ada aset ya. Halaman aja kayak nggak niat ya Mas Eto ya. Kayak nggak niat jualan ya. Nah, itu yang mau kita terus improve gitu. Jadi kita memang benar-benar mau seriusin dari halamannya nanti ya. Mungkin banyak belajar juga sih dari Mas Eto. Makanya makasih banyak loh Mas Eto sudah sharing-sharing juga ya dari segi halamannya, dari segi experience mungkin Instagram nanti kita lengkapin jadi lebih bagus. Nah, karena kita pada akhirnya ini goalnya ke brand sih, nggak pengen lama-lama juga hit and run seperti ini gitu kurang lebih. Tapi kalau ditanya masih profitable nggak bisnisnya masih sampai sekarang. Tapi kan kita pengennya selain profitable kan Mm-mm. kalau produk ya, kalau produk yang brand ini kan kita fokus ke satisfaction customer ya. Kita pengen customer itu benar-benar puas, kalau bisa 5/5 beneran gitu. Jadi jangan 4,7, jangan 4,6, 4,5. Kita pengennya benar-benar customer puas, senang. Karena testimoni real dari customer itu kalau brand owner ini alamin ya, ketika kalian teman-teman di sini baca, wah, oh makasih ya Kak, bajunya bagus banget nih. Suamiku suka dan wah itu kita brand owner senang banget sih. Mungkin mudah-mudahan relate sih yang itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya, Kak. Jadi strategi khusus yang mempermudah ya belakangan ini ya. Di bagian yang dipersatuin pixelnya karena selama ini kita pisah-pisah nih. Ketika disatuin itu jadi lebih mudah winning sih sebenarnya. Oke, berarti di pixelnya ya kayak disatuin, jangan dipisah-pisah gitu. Oke. Dan ternyata testimoni ini benar-benar berpengaruh ya buat para pelaku usaha. Dapat testimoni yang baik itu rasanya senang banget gitu kan ya. Iya. Oke. Siap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya soal perjalanan bisnis Kak Kavin, terus kita juga udah ngobrol-ngobrol soal gimana sih soal kebijakan baru dari Meta ini mempengaruhi bisnis Kak Kavin, terus juga kita udah ngobrol soal strategi-strategi yang dilakukan oleh Kak Kavin supaya tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sebagai pelaku usaha dan juga internet marketer yang pastinya sudah familiar banget nih dengan kondisi lapangan. Kira-kira kalau Kak Kavin bisa kasih saran buat teman-teman yang ada di sini atau buat para pelaku usaha lain yang mungkin ingin beriklan di Meta, tapi kadang masih suka merasa kesulitan untuk memahami kebijakan yang ada, ini boleh dong Kak di-share sarannya. Oke. Sarannya ya. Em, Sarannya mungkin jalanin aja ya, teman-teman ya. Soalnya eh,
pengalaman yang sangat mengajarkan kita gitu. Kalau apalagi saya pribadi ya. Jadi kalau penolakan iklan itu nggak bisa kita elakkan gitu. Dan kalau mau bisa dibilang brand-brand besar itu pun pasti pernah iklannya ditolak bahkan akunnya kena ban. Jadi jangan anggap akun kena ban itu jadi masalah yang terlalu besar gitu karena kalau itu dijadikan masalah terlalu besar teman-teman akan lelah sendiri nanti cepat quitnya gitu. Tapi kalau teman-teman jadikan itu pembelajaran ya, pembelajaran, oh kena tolak evaluasi, kena tolak evaluasi. Nah teman-teman itu makin jago, bahkan timnya juga bakal makin jago. Oh ternyata iklan yang seperti ini nggak akan tembus nih, gitu. Nah internet marketers ini yang palu gada ini ya sering cerita gitu. Mereka itu seringnya ngulikin gitu loh, ngakalin, ngakalin. Nah saya kurang setuju itu sebenarnya. Kenapa? Ngakalin pasti tembus karena mereka jago ngakalin. Itu saya nggak bisa debat gitu. Mereka jago ngakalinnya. Tapi bukan hanya mereka yang jago, Meta pun makin pinter ya, Mas itu ya. Kita belajar makin jago, Meta pun makin pinter gitu. Nah, jadi kalau kita berhasil winning karena kita nguliknya yang ngulik ngakalin, itu nggak akan bertahan lama. Dan nggak ada aset juga, karena kan ngakalin gitu. Nggak Ya, sustainable ya Mas ya, nggak ya berkelanjutan jadinya. nggak berkelanjutan, nggak sustainable. Jadi lebih baik ya teman-teman di sini pelajarin meta as policy-nya, oke. Em, Terus belajar yang dari as library yang seperti apa yang tembus, ya trial and error gitu loh. Nanti nggak semua harus deket-deket jurang gitu loh, nggak semua harus kayak deket-deket meta as policy gitu baru winning, percayalah gitu. Ada beberapa masih banyak banget angle-angle yang nggak mendekati itu dan masih bisa kok winning, masih bisa kok winning ya. Terus paling yang next slide nih mungkin yang mengakhiri ya penutupan ya soalnya. Oke, ada satu quote nih bagus banget nih. Mana dia? Nah, dari Zig Ziglar ya. Dibilang ini, beliau bilang gini. Anda tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan membantu ya, teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk memulai, mulai aja ya. Em, Sama gini, kalau untuk strategical bisnis, saya tetap rekomenin teman-teman untuk pakai whitelist. Gitu. Kenapa? Kalaupun misalnya kena ban, ya cepat dibantunya sama tim dari melangkah gitu. Ini Nah, jadi jangan habiskan. Oh, ini apa nih? ini Handes Harus review diturunin lagi atau nih. dipaksa sama Risma ini Mas Kavin? Ada review nih, Mas Putra. Tinggal view aja ya, Mas Putra ya. Nego pula ini lagi. Aduh. Oke. Nah, eh, jangan habiskan tenaga, resource apa? Jangan habiskan tenaga teman-teman hanya untuk buat akun gitu. Oke lah kita oke lah kita belajar ya tadi kan. Tapi strateginya gini, teman-teman. Jangan habiskan waktu teman-teman itu untuk buat akun karena itu melelahkan. Melelahkan banget. Lebih bagus kena ban nggak apa-apa. Tapi kita habiskan tenaga kita itu bukan buat akun. Apalagi kalau misalnya UMKM baru ya. Habiskan tenaga teman-teman untuk ngulik strateginya, kontennya gitu loh. Setuju, setuju. Karena kalau misalkan teman-teman single fighter ya, single fighter ya, pejuang pejuang sendiri ya. Kena ban buat lagi, kena ban buat lagi. Itu kan kena mental ya lama-lama ya. Saya pun kena mental dulu tuh. Jadi kalau adanya whitelist, oke, tenaga teman-teman yang harus terkuras ke buat akun, teman-teman bisa ini bisa fokus nih. Aku harus cari nih konsep apa sih yang winning gitu. Aku harus cari nih em, produk apa sih yang winning, bisa fokus ke yang lain daripada hanya sekedar strategi ngebuat akun, karena ngumpulin akun itu dan merawat itu bukan hanya makan waktu ya tapi makan tenaga juga. Oke teman-teman, semoga menjawab ya sharing-sharing dari saya ya.
untuk akhir kata terima kasih banyak untuk Mas Putra sama Mas Seto ya. Mas Putra terutama juga ya ngundang dan Thank mempercayakan you Mas Kavin ya. Thank you Kavin so much. sudah sharing Thank you. Seru banget sharing sharingnya. luar Ain ya. biasa banget ini ilmunya. Iya, yes, thank you. Aduh, thank Semoga you makin Senalin. bertumbuh Mas Kavin. Thank you so much. Thank you so much. Iya, terima kasih baik juga untuk Kak Kavin, untuk waktu dan juga insight-insight yang sangat menginspirasi ini. Tapi kebetulan ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang hadir di malam ini untuk Kak Kavin dan aku lihat lumayan banyak sih yang antusias buat nanya-nanya gitu. Ini masuk ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Ini ada yang nanya katanya, kira-kira Kak Kavin ada rencana nggak nih buat memasarkan produk secara langsung? Atau mungkin Kak Kavin kira-kira ada rencana nggak buat bikin brand? Ada. Oh, Nah, ada. ada rencananya gini. Ini langsung bocorin aja caranya ya. Bukan caranya, apa strategi berpikirnya. Hmm. Manfaatkan konsep Palu Gada ini untuk yang saya lakuin ya. Manfaatin konsep Palu Gada ini untuk yaitu tadi saya coba memperpanjang umurnya dengan nge-tweak kontennya. Jadi cari konten yang biar bisa berkelanjutan nih winningnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah bisa, terus ditambah lagi dengan kita cari nih produk-produk apa yang demand-nya besar, kita bisa ambil market share-nya, itu kita bisa coba. Nah, arah saya sih kurang lebih ke sana. Tapi kalau misalnya bisnis ini masih profitable dan bagus menjanjikan ke depannya, saya pasti bakal sambilan jalan, pastinya juga melengkapi juga nih yang tadi kekurangan-kekurangan tadi gitu di buat jadi lebih baik, entahkah halamannya, entahkah penawarannya, entahkah promisnya, jadi buat jadi lebih baik biar kalaupun banyak orang menilai Palu Gada ini nggak sustainable, saya pengennya em, kalau masih profitable, coba dibuat jadi lebih baik daripada ditinggalin langsung, coba dibuat jadi lebih baik, lebih traceable gitu, kurang lebih. Oke, baik. Ini kebetulan karena waktu kita lumayan terbatas, mungkin untuk selanjutnya satu pertanyaan lagi boleh ya, Kak ya? Boleh. Oke. Hmm, ini ada pertanyaan. Katanya biasanya ini untuk satu produk Palu Gada itu bisa bertahan berapa lama winningnya gitu. Dan supaya tingkat winningnya ini bisa lebih lama, kira-kira ada tipsnya nggak nih Kak? Gitu. Apakah perlu dari ganti konten secara rutin atau lainnya gitu? Oke, kalau untuk Palu Gada produknya kurang lebih tergantung sih ya. Tapi pengalaman kita ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Tapi 2 minggu terhitung semi winning sih di kita. Biasa yang 1 bulan, 1,5 bulan, nah itu yang kita hitung winning gitu kurang lebih. Nah kalau tipsnya gimana sih biar bisa bertahan lama? Itu yang sedang kita cari juga sebenarnya. Tapi yang ada yang berhasil nih. Salah satunya yang tadi udah di share sih. Jadi perhatikan kenapa produk ini bisa winning. Oh ternyata dengan konsep video seperti ini. Oke, ketika produk itu lagi winning, ya lagi seasonnya, lagi demand yang tinggi, cepat-cepat buat banyak konten tentang produk itu deh, gitu. Cepat-cepat banyak buat konten dengan produk itu. Nah, dibedah. Jadi teman-teman harus tahu, oh ternyata yang laku itu, yang buat winning itu kontennya UGC. Ya udah buat konten UGC. Gitu. Sekarang banyak tuh AI yang bisa bantu kita memaksimalinnya untuk buat jadi lebih real lah, lebih real. Karena tantangannya kan sekarang banyak yang AI kan, pengennya yang real, yang traceable lebih lebih naik sih sebenarnya. Oke, baik Kak Kavin. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga apa yang sudah Kak Kavin share ini sudah menjawab keresahan teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Kak Kavin atas waktunya dan juga insight-insight yang sangat menginspirasi buat teman-teman malam ini.